Al-Qur'annya. Atur nuhun Aki Ahong atas pembacaan hari tilawahnya. Baik, kita serahkan frekuensi kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik Neng, mengaturkan banyak terima kasih atas izinnya juga kepada rekan semua. Para Yakultum, di pagi hari ini kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara seperti biasa Kultum melalui frekuensi 1380 MHz bersama para Yakultum. Pagi hari ini akan saya sampaikan mengenai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sang Mutiara, 6 kewajiban umat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah para Yakultum yang saya hormati, di pagi hari ini salah satu hal yang biasa dipahami secara tidak proporsional, yakni tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah bagaimana relasi dan kewajiban umat ini kepada beliau. Apakah relasi darah, ras, atau suku? Pertanyaan. Apakah relasi kebangsaan atau relasi umat ini dengan beliau jauh melebihi semua bentuk relasi kemanusiaan apapun? Jamaah, relasi umat dan Rasulullah SAW ini ternyata sebuah relasi yang melebihi relasi sosial kemanusiaan apapun, melebihi relasi darah dan kekeluargaan, ras dan etnis, dan juga kebangsaan. Relasi umat dan Rasulnya adalah relasi hati, jamaah yang hormat. Jamaah para Yakultum yang saya hormati di pagi hari ini, relasi hati ini yang terekspresikan di dalam wujud keimanan atau dikatakan al-iman, kecintaan, al-hub, dan kasih sayang ar-Rahman, ya. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang keimanan itu begitu banyak, jamaah yang hormati. Maka salah satunya di surat Al-A'raf ayat 157 menyatakan, yang artinya adapun orang-orang yang beriman kepadanya, jamaah yang hormati, dan memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu jamaah yang hormati. Jamaah para Yakultum yang saya hormati, di pagi hari ini, kecintaan umat ini kepada beliau juga ini dijelaskan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan digambarkan bagaimana kecintaan kepada beliau melebihi kecintaan seseorang kepada diri, ya, orang tua dan anak, jamaah yang hormati, dan kepada siapapun. Rasulullah SAW sendiri, jamaah yang saya hormati, misalkan di dalam sebuah hadis menekankan tidak beriman di antara kalian hingga dia mencintai aku lebih dari orang tua, anaknya, dan semua manusia. Nah, jamaah para Yakultum yang saya hormati, di pagi hari ini, jadi penggambaran kasih sayang yang ada di antara Rasul dan umatnya digambarkan di dalam Al-Quran surat Muhammad. Anda juga bisa membaca surat Muhammad, ya. Muhammad Rasulullah dan yang orang-orang yang bersamanya tegas kepada orang-orang kafir dan saling mengasihi di antara mereka. Jamaah para Yakultum yang saya hormati, di pagi hari ini yang ingin juga saya uraikan kali ini secara singkat saja, ya, adalah apa saja kewajiban utama umat Islam kepada baginda Rasulullah SAW. Di antaranya ada 6 hal, jamaah.
Yang pertama, kewajiban mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau juga dikatakan ma'rifatul Rasul. Di dalam agama ini memang semuanya berdasarkan kepada ma'rifat, jemaah. Awaludi bi ma'rifatilah. Pertamanya agama adalah ma'rifat, kenal. Iman kepada Allah sekalipun esensinya ini karena ma'rifat, jemaah. Karenanya dasar dari semua relasi umat dan Rasulnya adalah ma'rifat. Mengenal, jamaah yang saya hormati. Bagaimana mungkin jamaah yang saya hormati mengimani, mencintai tanpa mengenalnya? Makanya kenal dulu, sudah kenal baru mencintai. Kalau tak kenal nggak cinta, gimana? Disinilah salah satu makna urgensi belajar sirah Rasulullah SAW. Yang kedua, jamaah barayakultum, kewajiban mengimani Rasulullah SAW. Ya, nah, apa? Syahadat la ilaha illallah itu ucapkan tidak sempurna dan tidak akan diterima tanpa syahadat kepada Rasulullah SAW. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini suatu kewajiban, ini bukan sekedar mengimaninya sebagai Rasul, tapi mengimaninya sebagai Rasul yang terakhir dan membawa ajaran yang sempurna, jamaah. Yang ketiga, jamaah barayakultum yang saya hormati, di pagi hari ini mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain sebagai persyaratan iman kepada beliau, ya, begitu jamaah. Mengimaninya juga ini menjadi prasyarat untuk untuk membersamai beliau di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan jamaah yang saya hormati ini diambil dari pertanyaan seorang sahabat tentang hari kiamat yang berujung pada engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta di dalam surga, begitu. Selanjutnya jamaah barayakultum yang saya hormati di pagi hari ini, yang keempat, menauladani dan mentaati Rasulullah SAW. Ini penting. Kita tidak seperti Nabi atau jika-jika artinya, ya, begitu jamaah. Ayat tentang ketauladanan ini tentu sangat populer. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ada jamaah, ya, untuk kita perilaku yang sangat baik. Demikian pula penegasan persyaratan iman kepada Allah dengan mengikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibuna ala fattabi'un. Di dalam hadis ini jamaah yang saya hormati, Rasulullah SAW menekankan bahwa semua umatnya akan masuk surga kecuali yang membangkang. Kullu umatin dakhalal jannah illa man aba. Setiap umat akan masuk surga kecuali yang tidak mau ke surga. Siapa? Yang tidak beriman, jemaah, yang membangkang. Siapa yang mentaatiku masuk surga, tapi siapa yang tidak mentaatiku maka dia membangkang, begitu. Jamaah barayakultum yang saya hormati di pagi hari ini, yang kelima, membela kemuliaan dan kehormatan Rasulullah SAW, jamaah. Selain jamaah yang saya hormati memang bagian dari keimanan untuk membela atau nasruh wa azaruhu, kecintaan, rasa emosi atau sentimen. Umat ini jamaah melebihi kepada diri dan siapapun. Kecintaan ini jamaah menumbuhkan rasa gembira, jamaah yang saya hormati, rasa ghirah atau rasa kecemburuan dan kemarahan jika kehormatan dan kemuliaannya dirusak, jamaah yang saya hormati. Teman-teman non muslim jamaah khususnya di dunia barat yang gagal memahami ini, sehingga mereka terkadang jamaah heran-heran ketika umat ini siap berkorban membela Rasul. Kita merasa gembira jamaah, kita siap membela ajaran Rasulullah SAW. Ini dinyatakan oleh kita. Yang keenam, melanjutkan misi dakwah ke Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus gembira. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW jamaah tidak meninggalkan apa-apa kecuali mewariskan Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu jamaah. Kami titipkan dua perkara kepada engkau. Seandainya engkau berpegang kedua perkara tersebut tidak akan tersesat. Kita harus gembira. Apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tidak akan tersesat di dunia ini. Ini melanjutkan misi dakwah ke Rasulullah SAW. Rasulullah adalah utusan Allah yang terakhir.
Beliau dikenal sebagai penutup kenabian, khotamun nabiyyin. Jikalau ada orang pintar bicaranya, janggotnya panjang, sorbannya panjang, dia mengatakan nabi terakhir. Walaupun dia pintar, wajib untuk tidak dipercaya jamaah, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Pada sisi lain, beliau adalah jamaah Rasul untuk seluruh alam atau al-alami hingga akhir zaman. Ya, konsekuensi logis dari kenyataan itu adalah bahwa misi risalah dan kenabian mutlak berlanjut ke seluruh penjuru alam hingga akhir masa jamaah yang saya hormati. Karenanya dengan wafatnya Rasulullah SAW, umat ini dengan sendirinya diamanahi untuk melanjutkan misi itu jamaah yang saya hormati. Ragam ayat di dalam Al-Quran menegaskan kewajiban itu. Satu diantaranya adalah ketaatan. Wahai Muhammad, inilah jalanku, gitu kan, yaitu mengajak ke jalan Allah saya dan siapa saja yang menjadi pengikutku. Nah gitu jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini mudah-mudahan ya keenam kewajiban umat terhadap Rasulullah SAW yang wajib kita jalankan dijaga hingga akhir zaman. Pengakuan sebagai umat, tapi pada saat yang sama tidak mengikuti keenam hal yang dimaksud, boleh jadi sebuah pengakuan itu palsu. Ya, sering kita mengatakan ahli sunnah wal jamaah, ahli tukang sunnah megawe. Pekerja Nabi Muhammad SAW wal jamaah barijeng babarengan, tapi kenyataannya ahli sunnah wal gagabah. Akhirnya bagaimana? Ya, gagabah tidak nyunah dalam segala perkara, bagaimana bergaul Kangjeng Nabi, bagaimana usaha Kangjeng Nabi, bagaimana mimpin secara Kangjeng Nabi, sekarang pedewe jamaah. Insya Allah jamaah, kalau kita mengikuti cara jejak Nabi Muhammad SAW, kita akan selamat bahagia dunia dan akhirat. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan ilmu, terutama buat saya manfaat ya, dan bukan Anda semua yang mendengarkan juga sangat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan channel Hotmail Qurannya. Ya, silakan satu pancaran channel Hotmail Qurannya. Baik, mewakili channel. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Enggak Ki, Hotmail Qurannya Ki. Ya, baik, mewakili Aki. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami atas apa yang terlupakan darinya. Ajarilah kami atas apa yang belum tahu darinya. Berikanlah kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan penghujung siang. Jadikanlah ia sebagai pembela kami, wahai Tuhan semesta alam. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya baik, terima kasih banyak atas kebersamaan dan partisipasinya rekan-rekan sekalian, dan tetap jaga kesehatan selalu. Barayakultum, kami tutup. Sampai jumpa besok pada frekuensi 14138.0 MHz bersama Barayakultum.